Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ana afwan terlambat karena sampai sore sekali masih di kampus ya. Kita lanjutkan adab yang ke-7. Idza hadara majlis syaikhi sallama 'alal hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum. Ketika seorang penuntut ilmu itu menghadiri majelis syekhnya, majelis gurunya, maka dia mengucapkan salam kepada para hadirin dengan suara yang bisa terdengar oleh mereka. Wa khassa syaikha bi ziyadati tahiyatin wa ikram, dan mengkhususkan salam atau sapaan kepada gurunya dengan tambahan tahiyah dan ikram, pemuliaan, tambahan sapaan dan tambahan pemuliaan. Wa kadzalika yusallimu idzan sarafa, demikian pula penuntut ilmu tersebut mengucapkan salam ketika keluar dari majelis ilmu. Taib, ini perkataan penulis, akan tapi di sini ada catatan yang lebih tepat adalah ketika seorang bukan lebih tepat ya, akan tapi ada catatan tambahan. Jadi kalau majelisnya tersebut masih belum mulai, maka ucapkan salam dengan salam yang bisa terdengar oleh semua orang. Akan tetapi kalau misalkan majelis tersebut sudah mulai, kemudian orang-orang sudah fokus untuk menuntut ilmu syar'i, maka yang lebih baik adalah tetap mengucapkan salam, akan tapi suaranya itu tidak keras, cuma didengar oleh orang yang ada di dekatnya, yakni jamaah yang paling dekat pintu masuk misalkan begitu ya. Jadi mengucapkan salam dan salamnya didengar oleh orang-orang yang ada di dekatnya saja, bukan kemudian mengucapkan salam yang didengar oleh seluruh hadirin di majelis tersebut. Jadi ini catatan tambahan yang penting. Dan ini berlaku juga kalau majelisnya misalkan cuma satu orang, yakni cuma satu orang di masjid ataupun di tempat lain, dan dia sedang fokus untuk menuntut ilmu syar'i, sedang fokus untuk menimba ilmu, maka yakni sebagian ulama bahkan menyebutkan ini tidak usah kita sebutkan salam, gak usah kita ucapkan salam. Ini jangan ganggu dia, kita langsung fokus pada apa yang kita lakukan begitu ya. Ini kalau misalkan penuntut ilmunya tersebut sedang hafalan atau sedang sibuk sekali ya, sehingga kalau diganggu dengan ucapan salam kita buyar hafalannya tersebut misalkan. Nah ini yakni sebagian ulama berkata tidak usah ucapkan salam. Akan tapi hukum asalnya adalah tetap mengucapkan salam. Jadi kalau terlihat cuma belajar dan cuma membaca, yang kalau kita mengucapkan salam kemudian dia menjawab salam kita, tidak akan mempengaruhi fokus dia setelahnya, maka kembali kepada hukum asal. Jadi ini wallahu alam kembali kepada kalau hafalan dari atau yakni fokus dari penuntut ilmu tersebut menjadi buyar ketika ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, misalkan ketika hafalan atau murojaah hafalan. Wa adda ba'dhum hilaqul ilmi fi hali akhdhihim fihi min al-mawadi' allati la yusallamu fiha. Sebagian ulama itu mengkategorikan majelis ilmu sebagai yakni ketika fi hali akhdhihim fihi, ketika mereka itu sedang menuntut ilmu, itu termasuk tempat-tempat yang tidak perlu diucapkan salam. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi bahkan mengucapkan salam secara lirih tidak perlu. Nah, ketika sedang majelis ilmu sedang dimulai, semuanya sedang fokus, pengajarnya mengajar, penuntut ilmunya belajar, mendengarkan penjelasan dari gurunya, guru mereka misalkan, maka sebagian ulama berpendapat ini di antara tempat yang dikecualikan. Hukum asalnya adalah kita wajib untuk mengucapkan salam kepada setiap kaum muslimin, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, dan bahwa tidak lagi mengucapkan salam kepada kaum muslimin cuma mengucapkan salam kepada yang dikenal saja atau yang memiliki kemuliaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, status sosialnya tinggi,
tidak mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal, maka ini diantara tanda akhir zaman. Maka di sini kita lihat sebagian ulama mengecualikan majelis ilmu. Ketika majelis ilmu sedang berlangsung, ini diantara tempat yang tidak perlu diucapkan salam. Wa hadza khilafu ma alaihi al-amal wal urf. Kata penulis tidak setuju dengan pendapat ini. Ini adalah khilaf dari yakni apa yang diamalkan oleh generasi terdahulu dan urf. Lakin yattajihu dzalika fi syakhsin wahidin mustaghilin bi hifdzi darsihi wa takrari. Akan tapi pendapat ini, kata penulis, pendapat tidak mengucapkan salam itu baru tepat kalau majelisnya itu cuma satu orang yang sedang sibuk menghafalkan sesuatu atau memurojaahnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ini pendapat kedua berarti, pendapatnya penulis. Jadi tetap mengucapkan salam yusmi'u bisautin yusmi'u jami'ahum, dengan suara yang bisa didengar oleh semua orang. Pendapat kedua. Yang ana lebih cenderung adalah pendapat ketiga, yaitu tetap mengucapkan salam akan tapi dengan suara yang rendah, cukup didengar oleh orang yang dekat dengan pintu masuk misalkan. Tidak perlu dengan suara yang bisa didengar oleh semua orang. Kalau masjidnya besar sekali misalkan, yakni Masjid Istiqlal misalkan, bisa didengar semua orang, antum pakai toa ya. Ya enggak, bukan itu maksudnya ala kulli hal. Jadi ada tiga pendapat di sini. Pendapat pertama, majelis ilmu ketika sedang berlangsung tidak perlu ucapkan salam. Pendapat kedua, pendapatnya penulis, majelis ilmu walaupun sedang berlangsung tetap ucapkan salam dengan suara yang jahar, yang keras, yakni sewajarnya begitu ya. Akan tapi ada pendapat ketiga dan ana lebih cenderung pada pendapat ini adalah menyebutkan salam atau mengucapkan salam tetapi dengan suara lirih yang secukupnya didengar oleh orang-orang yang terdekat. Wa idza sallama fala yatakhatta riqabal hadirina ila qurbi syekh man lam takun manzilatuhu kadzalik. Ketika seseorang mengucapkan salam, maka kemudian yang dia lakukan adalah yakni mulai duduk di majelis ilmu tersebut ya. Tapi hendaknya dia tidak melangkahi yakni pundak-pundak para hadirin yang sudah duduk lebih dulu, dalam rangka untuk mencari tempat duduk yang paling dekat dengan gurunya. Malam takun manzilatuhu kadzalik, selama dia tidak memiliki kemuliaan yang diharapkan untuk duduk di dekat gurunya. Jadi ada, kata para ulama, bisa jadi ada sebagian orang-orang yang itu termasuk orang yang dimuliakan, termasuk orang yang yakni penuntut ilmu senior misalkan. Jadi misalkan gurunya adalah Ibnu Abbas dalam majelis tafsir beliau radhiyallahu anhu. Kemudian salah satu muridnya adalah Mujahid. Maka ketika Mujahid misalkan baru datang, kemudian majelis sudah datang, sudah penuh semua begitu ya, maka tentunya sangat wajar kalau kita yakni ini sebaiknya murid seniornya Ibnu Abbas yakni Mujahid, maka dipersilahkan untuk duduk paling depan dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan Al-Abbas sama-sama sahabat. Taib. Jadi selama orang tersebut yang datangnya telat tadi ya, ini bukan karena kita sedang membahas penuntut ilmu datang telat kemudian Anda juga telat gitu ya nih. Kebetulan ya, Masya Allah. Baru safar juga. Kemudian full satu hari dari pagi sampai Masya Allah sampai sore. Ya, tapi insya Allah tidak perlu healing seperti sebagian sebagian Gen Z itu setiap capek-capek sedikit kata yang mereka ucapkan adalah jujurly saya perlu healing, nah, gitu ya. Astagfirullah. Baik. Jadi ketika orang tersebut diharapkan duduk di dekat gurunya, silakan untuk melonjati pundak-pundak para hadirin. Bal yajlisu haitsun taha bihil majlis kama warada fil hadis. Akan tapi yang hendaknya dilakukan oleh orang tersebut, kalau orang tersebut adalah penuntut ilmu yang seperti penuntut ilmu umumnya begitu ya, tidak memiliki kemuliaan yang lebih, bukan misalkan bukan murid senior dari guru tersebut,
maka hendaknya dia duduk di mana majelisnya itu yakni berhenti, yakni dia duduk di mana di tempat di mana majelisnya itu yakni gimana cara menerjemahkan ini? Anak kayaknya kecapean ya. Berhenti di baris belakang, kelas itu yang lebih gampang ya. Taib. Jadi yantahi bihil majlis, di barisan akhir, saf akhir dari majelis, disitulah penuntut ilmu tersebut hendaknya duduk. Jangan melampaui atau melangkahi pundak-pundak dari para hadirin. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan di hadis. Di catatan kaki kalau di manuskrip yang ana miliki di sini atau yang ana baca di sini dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi." Kami ketika mendatangi majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami duduk di mana majelis tersebut yakni berakhir. Itu terjemahan letterleknya, yakni di shaf paling belakang. Fa in sarraha lahu syaikhu wal hadirun bi taqaddum aw kanat manzilatuhu aw kana ya'lamu ithara syaikh wal jamaah lidzalik fala ba's. Kan tapi kalau gurunya itu meminta dia untuk maju ke depan atau para hadirin itu mengharapkan orang tersebut maju ke depan, tidak masalah untuk maju ke depan, melampaui atau melangkahi pundak-pundak para hadirin. Atau misalkan orang tersebut, penuntut ilmu yang datang belakangan ini, itu mengetahui bahwa gurunya atau orang-orang itu menginginkan dia maju ke depan. Seperti contohnya misalkan ada keperluan, misalkan orang yang datang terlambat ini, yakni adalah orang yang penuntut ilmu yang biasa bertugas untuk membacakan kitab. Sebagian ulama ketika mensyarah suatu kitab, kitabnya dibaca dulu oleh seorang penuntut ilmu, kemudian disyarah. Atau ayat dibacakan kemudian ditafsirkan, hadis dibacakan kemudian disyarah, begitu ya. Nah, misalkan yang datang terlambat adalah yang bertugas untuk membacakan tersebut, maka orang-orang paham ya nih bahwa ini harusnya yang maju ke depan. Ini dari tadi syekh kita yang selama ini baca sendiri begitu ya, ini telat. Nah, ketika sudah datang orang-orang sudah paham, antum segera maju ke depan begitu. Misalkan ini diantara kasus di mana ini boleh dilakukan, melangkahi pundak-pundak para hadirin. Wala yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahimuhu qasdan. Hendaknya seseorang itu yakni jangan membuat seseorang berdiri. Jangan seseorang itu membuat orang lain berdiri, membuat orang lain bangkit, yakni mengusir dari tempat duduknya. Aw yuzahimuhu qasdan, atau memepetkan badan ke orang tersebut ya sengaja. Nah, ini pepet terus biar begitu ya. Biar awalnya duduk paling belakang, dipepet, lama-lama paling depan sih begitu ya. Jadi ini tidak terpuji ya. Fa in atharahu al-ghairu majlisahu lam yaqbal illa ay yakuna fi dzalika maslahah ya'rifuha al-qaumu wa yantafi'una biha min bahthihi ma'a syaikhi liqurbihi minhu. Kalau seandainya ada orang yang justru mempersilahkan tempat duduknya, ada orang yang mempersilahkan tempat duduknya, antum di sini saja misalkan, maka hukum asalnya adalah lam yakbal, hendaknya jangan diterima. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ketika datang, kemudian ada orang lain yang mempersilahkan beliau untuk duduk di tempatnya, maka Abdullah bin Umar menolak. Padahal sebenarnya kalau kita mengetahui ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yakni beliau memiliki kemuliaan. Sebenarnya beliau bisa saja langsung maju ke depan sesuai dengan kaidah yang tadi gitu ya. Orang memiliki kemuliaan, semua orang paham bahwa orang ini memiliki kemuliaan, nah bisa langsung maju ke depan. Tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu duduk di paling belakang, kemudian ada orang yang mengetahui, menyadari, kemudian segera mempersilahkan, maka baru kemudian yakni seandainya Abdullah bin Umar itu menerima, tidak masalah karena beliau memiliki kemuliaan. Akan tapi beliau pada saat itu menolak dalam rangka mengajarkan adab ini. Hukum asalnya adalah menolak. Kenapa demikian? Karena posisi dalam suatu majelis itu adalah yakni di antara hal yang tidak boleh kita melakukan ithar. Ketika kita sudah mendapatkan posisi paling depan, halas, enggak usah kita
lihat orang lain, kelas itu milik kita, begitu ya. Tidak boleh kita mendahulukan sebenarnya. Sama seperti ketika sholat jamaah di shaf, kita sudah di shaf pertama, kemudian kita menyengaja ke shaf kedua dalam rangka mempersilahkan orang lain, itu tidak boleh. Maka sama dalam majelis ilmu. Barusan bunyi untuk azan isya. Oh belum, taib. Jadi itu hukum asalnya. Jangan terima kalau misalkan ada orang yang mempersilahkan kita untuk duduk di tempatnya. Jadi dia mengalah misalkan, jangan diterima. Illa ayyakuna fi dzalika maslahah, kecuali kalau di situ ada maslahat. Seperti tadi misalkan, ini yang telat adalah tukang baca yang biasa baca kitabnya atau yang biasa baca matannya, ya, misalkan. Maka tentunya ada maslahat kalau dia dipersilakan ke depan. Illa ayyakuna fi dzalika maslahatun ya'rifuhal qaumu wa yantafi'una biha min bahthihi ma'asy-syaikh li qurbihi minhu. Jadi ketika ada maslahat yang orang-orang itu mengetahui, misalkan contohnya di sini disebutkan oleh penulis, misalkan penuntut ilmu tersebut adalah murid seniornya gurunya, sehingga kalau misalkan gurunya itu ada misalkan kesalahan, ya, sabkul lisan, ya, lisan itu tergelincir, ini sangat sering terjadi ketika mengajar, begitu ya, bisa jadi. Makanya seorang pengajar itu harus rajin-rajin mendengarkan rekaman dari kajiannya sendiri dalam rangka untuk mengecek apakah ada sabkul lisan atau tidak. Maka ketika ada sabkul lisan, murid paling senior yang biasanya paling tahu, ketika murid paling senior tersebut di dekatnya, mudah untuk mengoreksi. Atau ketika ada suatu permasalahan, atau bahkan ketika pengajarnya lupa kemudian bertanya kepada siapa? Murid seniornya paling belakang misalkan, jauh sekali, maka kalau misalkan di dekatnya itu lebih mudah. Au likaunihi kabiras sin au katsirul fadilah wassalah, atau misalkan ketika penuntut atau orang yang datang belakangan tersebut itu usianya sepuh, sehingga kalau dibiarkan di shaf paling belakang, ini khawatirnya nggak bisa mendengar misalkan, apalagi di zaman dahulu yang belum ada mikrofon, maka dipersilakan maju ke depan. Atau orang tersebut memiliki keutamaan, misalkan ulil amri, misalkan di daerah ini misalkan datang kajian, nggak masalah untuk dikedepankan dalam rangka yakni memuliakan beliau, dalam rangka juga supaya beliau semangat untuk pelajari ilmu syar'i, ilmunya terserap banyak. Kalau ulil amrinya itu paham agama, maka ini adalah kenikmatan yang besar kepada yakni orang-orang di daerah tersebut. Wala yanbaghi li ahadin ay yu'thira bi qurbihi minasy-syaikh illa liman huwa aula bidzalika li sinnihi aw ilmihi aw salahihi. Nah, sekarang penulis membicarakan posisi duduk yang lebih khusus lagi. Tidak boleh bagi seseorang untuk mendahulukan orang lain ketika dia sudah duduk dekat dengan gurunya. Kalau barusan posisi duduk dimanapun, mendahulukan orang lain, memberikan tempat duduknya, tidak boleh. Betul tidak? Barusan prinsip yang diajarkan penulis barusan. Sekarang kalau misalkan tempat duduk dimanapun di masjid tersebut itu tidak boleh kita memberikannya kepada orang lain, kita mengalah, begitu ya. Hukum asalnya demikian, kecuali kalau kita tahu orang ini memiliki kemuliaan seperti yang kita sebutkan tadi, atau ada maslahat. Apalagi kalau spot tersebut, tempat duduknya tersebut atau posisi duduknya tersebut dekat gurunya atau dekat syekhnya atau dekat ustadznya misalkan. Ini lebih-lebih hendaknya tidak dilakukan. Illa liman huwa aula bidzalik. Tapi tetap ada pengecualian yang sama, yakni kecuali kalau misalkan ada yang lebih mulia dari segi umur, dari segi ilmu, dari segi yakni kesolehan, bal yahrisu 'alal qurbi minasy-syaikh idza lam yartafi' fil majlisi 'ala man huwa afdalu minhu. Akan tapi seseorang itu hendaknya bersemangat untuk mencari tempat duduk yang paling dekat dengan gurunya selama itu tidak menonjolkan dirinya di hadapan orang yang lebih mulia. Nah, contohnya kalau misalkan yakni di majelisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian ada orang yang penuntut ilmu junior kemudian berusaha duduk di depannya mujahid misalnya. Ini tentunya tidak tepat, betul tidak? Yakni kita muliakan mujahid karena penuntut ilmu yang jauh lebih senior misalkan. Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang di antara yang paling senior. Jadi itu gambarannya. Thayyib, itu gambarannya. Wa idza kana syaikhu fi sadri makanin fa afdalul jama'ah haqqu bima 'ala yaminihi wa yasari. Ketika seorang syekh itu berada di depan suatu tempat, maka jamaah yang paling afdal, orang yang paling afdal di jamaah tersebut, di hadirin, itu lebih berhak untuk berada di posisi kanan dan kiri syekhnya, menghadap kepada syekhnya. Posisi kanan dan kiri itu yang paling berhak.
yang lebih berhak untuk yang lebih mulia, begitu ya. Wa in kana ala tarafi suffatin aw nahwiha fal mubajjaluna ma'al ha'id wa ma tarfiha qubalatahu. Kalau seandainya syekhnya tersebut itu bersandar pada suffah aw nahwiha, tempat untuk bersandar, seperti misalkan yakni mungkin gambarannya kalau di Timur Tengah misalkan kalau duduk kita biasanya orang bersandar begitu ya. Maka orang-orang yang dimuliakan itu yakni ma'al ha'id wa ma tarfiha qubalatahu. Yani bisa duduk yakni biasanya kalau di sufah berarti nyender ke dinding, maka orang-orang yang dimuliakan itu di sampingnya syekhnya tersebut nyender ke dinding juga menghadap kepada para jamaah yang lain. Ya. Demikian pula jamaah yang lain itu yakni menghadap syekh. Jadi ada jamaah yang di kanan kirinya syekh sama-sama nyender ke dinding, jadi menghadap dengan arah yang sama dengan syekhnya. Kemudian ada jamaah yang menghadap syekhnya. Taib, jadi ini ala kulli hal ini diantara salah satu adab yang diajarkan oleh para ulama dalam masalah penempatan posisi tempat duduk. Ini sudah waktunya azan. Taib, kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit satu paragraf insyaallah taala. Taib, kita lanjutkan sejenak. Penulis berkata, wa yanbaghi lirfaqa fi darsin wahidin aw durusin ayyastami'u fi jihatin wahidah liyakuna nadharu syekh ilaihim jami'an 'inda syarah. Hendaknya bagi para jamaah, bagi para penuntut ilmu dalam suatu pelajaran atau dalam banyak kajian, hendaknya mereka itu berkumpul, duduknya itu berkumpul fi jihatin wahidah, dalam satu arah, sehingga pandangan dari syekhnya atau gurunya itu satu arah menghadap mereka semua ketika menjelaskan pelajaran. Wala yakhussu ba'dhum fi dzalika duna ba'din, dan hendaknya yakni tidak ada yang dikhususkan seperti misalkan yakni dibedakan begitu ya tempat duduknya, yang ini VIP, yang ini, kecuali kalau yang yang ada orang-orang yang dimuliakan tadi dari segi ilmu. Tapi itu tempatnya kita sudah mengerti tempatnya, yakni paling dekat syekh, paling dekat gurunya, sehingga tetap sebenarnya tetap satu arah, demikian begitu ya. Wa qad jaratil 'adatu fi majlis tadris bi julusil mutamayyizina qubalata wajhil mudarris wal mubajjalina min mu'idin aw za'irin an yaminihi wa yasarihi. Dan kebiasaan itu telah yakni berlangsung sejak lama dalam majelis-majelis ilmu. Orang-orang itu duduk menghadap gurunya, yakni di depan gurunya ketika kajian. Dan orang-orang yang dimuliakan, baik itu min mu'idin au zairin, baik itu yang rutin datang kajian tersebut atau yang cuma sesekali, misalkan seperti ya ulil amri yang sedang hadir misalkan. Biasanya ulil amri sangat sibuk begitu ya. Ini kebetulan hadir di majelis tersebut, maka itu ditempatkan di sisi kanan dan kiri dari gurunya atau syekhnya. Tetapi yakni tetap masih dalam koridor satu arah begitu ya. Jadi jangan kemudian ujung paling sana juga begitu ya. Tapi tetap bisa dijangkau oleh penglihatan dari gurunya. Ini yang yakni kebiasaan yang telah berlangsung. Terkait duduk secara yakni menyatu, tidak terpencar-pencar, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, annahum kanu idza safaru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalu manzilan tafarraqu fil wudyani wasyi'ah. Yani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum idza safaru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalu manzilan, ketika mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian istirahat di suatu tempat, maka mereka duduknya terpencar-pencar. Ya, yang ini ada di situ, ini ada di sini, ini ada di sini. Ya, kemungkinan mencari tempat yang paling nyaman bagi mereka masing-masing begitu ya. Ini kebiasaan para sahabat Nabi. Fasafaru yauman wa nazalu manzilan wa tafarraqu kama kanu yaf'aluna sabiqan. Jadi pada suatu hari mereka safar, kemudian istirahat di suatu tempat bersama Nabi Muhammad SAW, dan mereka duduk berpencar-pencar sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi sebelumnya. Falamma ra'ahum
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat demikian, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tafarruqakum hadza min amali syaitan." Berpencar-pencarnya duduk kalian ini termasuk perbuatan syaitan. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka para sahabat langsung kemudian berubah, ya, tidak menunggu lama. Sebagaimana yang disebutkan lanjutannya oleh Abu Tha'labah Al-Husaini radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Fa kunna ba'da dzalika idza nazalna manzilan istama'na fihi." Maka setelah itu, setiap kami istirahat di suatu tempat, maka kami langsung duduk bersama, berkumpul, hatta law jalasna ala bisatin la wasi'ana. Bahkan seandainya kita duduk itu dalam satu alas tikar yang sama, di atas satu tikar yang sama, maka tikar tersebut akan cukup bagi kita semua. Yani saking merapatnya. Jadi kalau kajian ilmu hendaknya merapat, begitu ya, merapat. Itu yang hendaknya dilakukan. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, itu kalau di majelis yang itu cuma istirahat, yakni sedang istirahat saja, demikian. Yani duduk berpencar-pencar, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna tafarruqakum hadza min amali syaitan." Berpencar-pencarnya kalian ini merupakan perbuatan syaitan, maka apalagi kalau itu di majelis yang hukumnya yakni mubah, yakni beristirahat, majelis istirahat. Maka bagaimana pula dengan majelis ilmu? Harusnya yakni lebih memiliki kemuliaan hendaknya, yakni orang yang duduk di kajian itu duduknya yakni saling mendekat satu sama lain. Jangan kemudian ada yang mendekat, ada yang jauh, ya, di dekat tembok misalkan. Nah, ini yang penting harus diingat oleh setiap penuntut ilmu. Dan Syekh Al-Albani menjelaskan di antara hikmahnya adalah, di antara yakni hikmah dari hadis tersebut, para ulama menggunakan hadis tersebut untuk menjelaskan sebuah kaidah yang penting dalam Islam, yaitu at-tafarruq badaniyan yu'thiru 'ala at-tafarruq yu'thiru lit-tafarruq qalbiyan. Yani perpecahan secara badan, secara zahir akan menyebabkan perpecahan secara qalb, secara hati. Akan tapi istima' badaniyan yakni yuaddi ila al-istima' qalbiyan. Ya, menyatu secara badan, yakni berkumpul, duduk berdekatan begitu ya, maka itu akan menyebabkan persatuan secara hati. Ini diantara hadis yang digunakan oleh para ulama untuk berdalil bahwa ada kaidah ini dalam Islam, bahwa zahir dengan batin itu memiliki tarabut yang sangat penting. Makanya ketika waktu itu ana menjelaskan sekali, majelis ilmu harus memuliakan, pakai baju yang memuliakan majelis ilmu, karena ada hubungan yang erat antara apa yang kita tampakkan secara zahir dengan apa yang ada di batin. Di antara dalil lain yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk berdalil kaidah, tentang kaidah ini, ya, zahir dan batin itu sangat berkaitan. Apa kira-kira? Ketika berjauhan itu tanda perpecahan, ketika berdekatan itu soft salat. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.